Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang menghitung keliling lingkaran. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana atau apa saja bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang menghitung keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu dapat dihitung jika diketahui panjang jari-jari atau diameter lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki panjang jari-jari yang disimbolkan dengan R dan juga diameter yang disimbolkan dengan D. Nah, apa sih jari-jari itu? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kalau diameter itu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Untuk lebih jelasnya mengenai bagian-bagian lingkaran, link untuk videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, jadi keliling lingkaran itu punya rumus seperti ini ya. K sama dengan Pi, ini bacanya Pi kali D, atau bisa juga dengan rumus satunya yaitu K sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, apa saja itu K, Pi, D, atau R? Jadi K di sini ini yang saya maksud adalah keliling lingkaran. Jadi yang akan kita cari di soal-soal berikutnya ini adalah keliling lingkaran yang disimbolkan dengan K. Lalu untuk R-nya itu jari-jari. Kemudian untuk D itu diameter, atau diameter itu sama panjangnya dengan 2 kali jari-jari. Itu ya. Kemudian Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, kapan menggunakan Pi dengan nilai 22/7? Kapan dengan Pi 3,14 yang digunakan? Ketika nanti jari-jari atau diameternya itu bisa dibagi 7, berarti Pi yang akan kita gunakan adalah 22/7 gitu, atau kelipatan dari 7 gitu ya. Jadi nanti kalau diameter sama jari-jarinya itu kelipatan 7, atau bisa disederhanakan dengan 7, itu kita menggunakan 22/7. Contohnya 14, 28, 7, 3,5 dan seterusnya ya. Itu kita gunakan Pi 22/7. Kalau 3,14 itu nanti Pi-nya digunakan saat diameter atau jari-jarinya bernilai selain kelipatan 7. Contohnya 10, 20, 15, 12 gitu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, kita akan menentukan keliling lingkaran pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar lingkaran ya, teman-teman. Terus ada jari-jari sepanjang 14 cm. Teman-teman harus sudah tahu kalau di sini meskipun tidak ditulis kata jari-jari ya, tapi ini adalah gambar atau petunjuk jari-jari yang 14 cm. Karena apa? Karena jari-jari kan menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kayak gini. Oke, lalu untuk penyelesaiannya kita gunakan cara yang pertama, yaitu keliling sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari. Nah, terus kita gunakan Pi-nya adalah 22/7. Kenapa? Karena jari-jarinya 14 dan 14 itu bisa dibagi dengan 7. Oke, di sini 14 saya bagi dengan 7 hasilnya 2 ini ya. Lalu 2 ini saya kalikan dengan 22, saya kalikan lagi dengan 2. 2 kali 22 kan 44, terus kali 2 sama dengan 88 cm. Nah, kita coba gunakan cara satunya, yaitu menggunakan rumus K sama dengan Pi kali D. Nah, di soal ini kan yang diketahui jari-jari. Kalau mau lebih cepat itu pakai rumus yang ini ya, yang ada jari-jarinya. Tapi ini kita coba gunakan apakah hasilnya akan sama ketika kita menghitung menggunakan diameter. Nah, diameternya itu berapa? Seperti yang
ada di slide sebelumnya tadi, kalau diameter itu nilainya 2 kali jari-jari. Berarti di sini diameternya adalah 2 kali 14. Berarti sama dengan 28. Oke, kita hitung masih menggunakan pi bernilai 22/7, lalu diameternya pakai 28 ini. Nah, langsung kita sederhanakan. 28 dibagi dengan 7 hasilnya 4. Lalu 22 kita kalikan dengan 4, ternyata hasilnya sama, yaitu 88 cm. Jadi keliling lingkaran untuk soal nomor 1 ini adalah 88 cm. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Kita akan menentukan diameternya berapa gitu. Kalau di soal sebelumnya teman-teman menentukan berapa keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya. Kalau di sini kita akan menentukan berapa sih diameter lingkaran kalau kelilingnya diketahui. Nah, di soal biasanya nilai pi itu 3,14. Maksud saya nilai pi-nya nanti diketahui ya. Kalau misalkan pakai 22/7 nanti juga ditulis gitu. Kalau soal tertentu mengharuskan menggunakan pi 3,14 berarti nanti akan dituliskan seperti ini gitu. Nah, penyelesaiannya gimana? Karena di soal itu yang diketahui keliling sama yang dicari diameter, berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang ada keliling sama diameternya. Selanjutnya, kalau kita mau mencari diameter, berarti keliling kita bagi dengan pi gitu. Nah, kelilingnya tadi berapa? Kelilingnya tadi 62,8. Nah, kita tulis di sini ya 62,8, lalu nilai pi-nya berdasarkan soal 3,14 sama dengan 20 cm. Jadi diameter lingkarannya adalah 20 cm. Kalau misalkan dari soal ini saya kembangkan berapakah jari-jari dari soal tersebut. Nah, berarti teman-teman bisa cari gimana tadi? Diameter kan nilainya 2 kali jari-jari kan ya. 2R. Nah, berarti kalau diameternya 20 sama dengan 2R, berapa R-nya? Berapa? R-nya adalah 20 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 10 untuk jari-jarinya. Oke, jadi sekali lagi, kalau masih bingung menggunakan pi 22/7 atau 3,14, teman-teman bisa lihat diameter atau jari-jarinya. Apakah bisa disederhanakan dengan 7 atau tidak? Kalau bisa disederhanakan dengan 7, berarti menggunakan 22/7 untuk pi-nya. Nah, kalau tidak bisa disederhanakan dengan 7, berarti kita gunakan 3,14. Oke, seperti itu ya tips untuk mencari yang mana pi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.